diganti ke piutang dagang. Diedit data, terus namanya diganti piutang dagang. Untuk persediaan 1 diganti persediaan 1, diganti ke persediaan barang dagang. Oke, diganti ke persediaan barang dagang. Lalu kita rekam. Aku mau 1 orang dong buat kasih tahu lagi caranya untuk yang mesin, akumulasi sama utang usaha. Ada yang mau bantu? Oke, Raihan boleh. Yang pertama, cari di kolom pencarian mesin dan peralatan. Sudah itu diedit dan namanya diganti dengan peralatan. Kemudian direkam. Lagi, Kak. Iya, sampai yang utang usaha. Kemudian cari akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Diedit dan namanya diganti dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian direkam. Setelah itu cari utang usaha. Kemudian diedit lagi, namanya diganti dengan kemudian diganti dengan utang dagang. Kemudian direkam. Oke, Raihan, makasih ya. Untuk sisanya bisa mengikuti cara-cara yang tadi sama aja. Nah, untuk yang menghapus rekening yang dihapus itu kita cari PPH 24 dibayar di muka. Itu bisa langsung kita klik aja icon hapus, delete data. Lalu diklik ya. Nah, sama ya seperti cara yang tadi untuk yang di PPH 25, 26 dan PPH 4 ayat 2 dibayar di muka. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Bisa, oke. Sekarang kita
Jangan lupa kalau setelah nginput sesuatu itu kita tutup atau kita batal biar nggak numpuk tabnya, biar nggak numpuk, biar Zahira nggak error. Oke, kita lanjut ke masukin data customer. Nah, masukin data customer ini caranya kita masuk ke modul data-data, terus kita klik data nama alamat, terus kita tambah data. Oke, di sini ada ID, ada perusahaan, ada tipe, klasifikasi, dan lain sebagainya. Nah, biar gampangnya untuk klasifikasinya, kita klik dulu tuh tipenya. Kan tipenya kita mau masukin customer nih sekarang. Nah, kita masukin customer. Di situ otomatis ID-nya nanti CUST 1. Begitu juga untuk vendor dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini yang pertama kita masukin dulu customer yang pertama itu Stella Techno, nama perusahaannya. Terus kontak personnya itu Alif. Terus nomor teleponnya yang nomor telepon 1 itu 021 strip 2121 18. Batas kreditnya kita isi yang kredit limit 100 juta. Jangan sampai kebalik ya teman-teman, balance sama kredit limit. Di sini yang diisi itu di batas kredit itu yang kredit limit. Nah, di sini kan ada term, kalau untuk customer itu pasti ada term pembayaran kan, term of payment. Nah, di sini kita isi sesuai kebijakan yang ada di depan tadi. Kebijakannya itu 2/10 N per 30. Di sini aku mau tanya dong, satu orang 2/10 N per 30 itu maksudnya kayak gimana? Boleh, Ma'ruf. Jadi 2/10 N per 30 itu kalau dia bayar 10 hari pertama maka mendapat diskon 2%, kemudian tenggat waktunya itu 30 hari. Oke, bener ya. Jadi dia bakal mendapatkan 2% diskon kalau dia bayarnya di tentang waktu 10 hari. Nah, terus jatuh temponya itu 30 hari. Makasih, Ma'ruf. Terus kita isi ya, jangan lupa diisi term of payment-nya. Di situ ada 10, 30, 2. Nah, di sini di kebijakannya itu kan ada di nomor 4 itu ada keterlambatan pembayaran piutang didenda 10% dari nilai piutang. Jadi denda keterlambatannya kita isi 10%. Terus masuk ke nama, alamat dan catatan. Alamatnya kita isi Jalan Pelangi nomor 2 Jakarta. Kotanya Jakarta. Nah, untuk memudahkan di sini nggak usah kita rekam satu-satu, langsung aja kita klik baru. Aku mau dong satu orang untuk customer 2 sama customer 2, customer 3 sama customer 4. 3 orang. Rifdatul boleh customer 2. Enggak ya, Kak? Iya, boleh. Yang kelas 2 perusahaannya itu namanya Noatech Auto. Terus tipenya customer. Kemudian kontak personnya itu Anggi. Terus nomor telepon itu 021 138 77. Terus kredit limitnya 100 juta. Kemudian
Di term of payment-nya sama kayak tadi, hari diskonnya 10, hari diskonnya ya kan kayak hari diskonnya 10, tanggal 10, terus jatuh temponya 30, terus diskon awalnya 2%. Kemudian di alamatnya itu Jalan Bintang nomor 404 Depok. Oke, makasih Rifdatul. Ada lagi yang mau? Customer 3? Nggak ada nih. Boleh Argia. Nama perusahaannya Aurora Vault. Terus ini alamatnya dulu nggak apa-apa Kak? Boleh, terserah. Alamatnya Jalan Indah nomor 10 Bogor. Terus kontak personnya Amananda. Nomor teleponnya 021 077 700. Terus batas kreditnya 100 juta. Saldonya 15 juta. Terus hari diskonnya 10 hari. Jatuh temponya 30 hari. Diskonnya 2%. Denda keterlambatnya 10%. Oke, makasih ya. Jangan lupa ya, yang diisi di sini itu bisa dicatat cuma ID, terus perusahaan, tipe customernya, kontak person, telepon, batas kredit, sama term of payment untuk customer, untuk alamatnya juga bisa diisi. Jadi balance-nya itu nggak perlu diisi, balance-nya nanti kita isi di langkah-langkah yang lain. Nah, sekarang kita langsung masukin aja ke vendor. Sama ya customer, langkah-langkahnya kayak tadi kalian input semuanya sampai customer 7. Terus sekarang kita untuk mempersingkat waktu, kita masuk aja ke vendor. Caranya itu kalian tinggal biar gampang, klasifikasinya itu langsung aja dipilih vendor. Nah, nanti ID-nya itu bakal berubah otomatis tuh jadi vendor 1. Nah, kita isi vendor 1 itu PT, nama perusahaannya PT Manda Geboy. Terus tipenya vendor. Terus kontak personnya itu Obake. Terus teleponnya itu 021 strip 021 990 567. Terus batas kreditnya itu 90 juta. Nah, bedanya di customer sama di vendor itu kredit limitnya kalau customer itu sama semua 100 juta.
Kalau misalnya vendor itu beda-beda kredit limitnya. Nah, terus kita isi term of payment-nya diisi nggak? Ada yang tahu nggak? Diisi atau nggak term of payment-nya untuk vendor? Ayo, nggak ada yang tahu nih, diisi atau nggak? Aku tunjuk deh, kalau nggak. Nabila Ramadhani ada? Nabila Ramadhani ada? Ya, tidur nih, Kak. Yang lain hadir? Nabila lagi di perjalanan, Kak. Yang lain aja. Oh, oke. Muhammad Rafif. Ada Muhammad Rafif? Ada, Kak. Ada. Diisi nggak term of payment-nya kira-kira kalau untuk vendor? Isi, Kak. Kenapa tuh kalau boleh tahu diisi? Coba tuh Ma'ruf bantuin temennya. Nggak tahu, Kak. Ma'ruf boleh bantuin temennya. Nggak perlu diisi, Kak. Kenapa nggak perlu diisi? Karena term of payment-nya itu untuk customer aja. Oke. Makasih ya Ma'ruf. Makasih juga Rafif. Bisa diisi ya nilai max-nya. Jadi Iya. aku mau ngasih catatan untuk term of payment untuk vendor itu nggak diisi karena term of payment-nya itu vendornya yang ngasih ke kita. Karena kan kita nanti kan membeli ke vendor. Jadi nanti si vendornya yang ngasih term of payment ke kita. Sedangkan kalau misalnya customer itu kita yang ngasih term of payment karena dia yang ngebeli ke kita. Gitu. Paham nggak? Paham? Paham? Bisa dilanjut? Berarti nanti di ujian tahu ya cara ngejelasinnya kalau misalnya dikasih soal. Aku boleh nambahin dikit nggak, Kak? Boleh, Kak. Oke, jadi maksudnya itu kan di sini kita nginput customer dan vendor. Kalian bisa lihat lagi di modulnya, di customer itu kan ada tulisan customer dan saldo piutang. Dan di vendor itu vendor dan saldo utang. Jadi kenapa kita nggak ngisi termin di vendor? Karena itu POV-nya tuh kita yang berhutang kepada vendor. Itu teman-teman. Mungkin ada yang masih bingung? Aman semua ya? Oke, makasih Kak Dinda. Boleh dilanjut lagi. Oke, makasih Kak Yuyun atas tambahannya. Lanjut kita di sini ngisi alamat dan catatan. Untuk alamatnya itu Jalan Lantas nomor 33. Jalan Lantas nomor 33. Kotanya Jakarta. Kita di sini langsung aja sama kayak tadi customer, kita langsung klik baru aja. Untuk vendor 2 sama vendor 3 ada yang mau bantu gimana caranya? Boleh, Lasya. Yang pertama itu nama perusahaannya PT Sivamber. Terus kontak personnya itu Budiman. Nomor teleponnya 021 strip 876 903. Terus batas kreditnya itu 100 juta.
Terus ke alamat dan catatan. Alamatnya diisi Jalan Lampu nomor 92. Kotanya Depok. Lalu klik baru. Oke, makasih Lasya. Satu orang lagi, vendor 3. Cynthia deh boleh, Cynthia Savitri. Cynthia Dewi Savitri, maaf. Yang pertama perusahaannya itu namanya PT Firda Elektrik. Kontak personnya Ritsuki. Kemudian nomor teleponnya 021 065 987. Kemudian batas kreditnya itu 75 juta. Ke alamatnya Jalan Asing nomor 18. Kotanya Kota Bogor. Setelah itu klik baru. Ya, untuk mempersingkat waktu, nanti kalian input sampai vendor 7 ya. Nah, di sini jangan lupa diklik rekam. Jangan diklik batal, nanti hilang semua. Oke. Terus kita klik aja batal di sini, karena kan tadi kita inputnya cuma sampai 3 ya. Oke, dimasukin tuh vendor 4. Itu C15, terus kita rekam. Nah, udah. Selanjutnya kita di sini mau ngedit pajak nih. Pastiin ya di sini customer-nya benar semua, terus kita mau ngedit pajak. Nah, di sini kita klik data pajak. Di data-data, terus data pajak. Kita klik daftar data. Nah, di sini kan ada value add tax. Nah, di ketentuan, karena kita itu makanya kan PPN ya. PPN sekarang berapa persen sih? Kalau boleh tahu? 12 Kak. Oke, 12. Nah, tapi di sini dia pakainya, si Energi Super itu pakainya 11% dari nilai penjualan. Jadi, di value add tax-nya kita klik pensil di bawah, kita edit. Terus kodenya kita ganti jadi PPN. Terus pajaknya ditulis pajak pertambahan nilai atau PPN, bisa disingkat. Ini jangan lupa dicatat ya langkah-langkahnya. Presentasenya kita ganti jadi 11%. Nah, akun beli sama akun jualnya itu nggak usah diganti. Terus bisa kita langsung rekam aja. Terus jangan lupa diklik tutup, biar tabnya nggak numpuk dan zahirnya nggak error. Ada yang ketinggalan nggak untuk nyatetnya? Untuk yang data pajak. Bisa dilanjut? Oke, saya lanjut ya sekarang kita ke satuan pengukuran. Kita masuk ke satuan pengukuran. Di sini satuan pengukurannya itu kita bisa lihat di kebijakannya. Sebentar. Di situ kan ada PISIS ya. PISISnya kita ganti nih karena kan dia menjual dan membeli berbagai kendaraan elektronik. Kendaraan elektronik itu berarti makainya unit. Jadi kita kita pilih ke modul data-data, terus kita pilih satuan pengukuran. Terus yang PISISnya kita klik pensil lagi. Terus kode satuannya kita ganti jadi unit.
Terus nama satuannya juga kita ganti jadi unit. Kalau udah bisa direkam. Terus diklik tutup. Sampai sini ada yang ketinggalan? Atau ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ngerti tanya aja ya. Mau lanjut ke produk atau mau ditanya-tanya dulu nih? Mau dites dulu nih, Kak? Gimana? Mau lanjut ke produk? Karena waktunya masih lumayan. Masih pada semangat nggak nih? Lanjut ke produk aja, Kak. Oke, mau lanjut ke produk ya. Kita lanjut ke membuat daftar produk. Dibuka modulnya di yang produk list. Sudah semua ke produk list? Di sini kita pilih ke modul data-data, terus kita pilih yang data produk. Terus kita add data. Kita add data, klik plus yang di ujung kiri. Terus sebelum masukin kode barang, kita di sini ubah dulu nih kelompok barangnya di menu kelompok barang. Jangan sampai lupa ya dicatat langkah-langkahnya. Kita masuk ke kelompok barang yang kotak itu, diklik. Nah, di situ ada produk 1, produk 2, dan produk 3. Nah, di produk satunya kita klik sampai biru, terus kita klik edit. Nah, di situ kelompok barangnya kita edit. Yang pertama itu motor listrik. Motor listrik. Nah, sifat persediaannya itu jangan ada yang diubah. Di situ disimpan, dibeli, dijualnya diklik semua. Terus sistem persediaannya itu Vivo seperti yang di ketentuan. Terus abis itu di penjualannya kita ganti nih. Penjualannya kita ganti. Karena tadi kita nggak masukin, kita nggak ngubah sampai ke harga pokok penjualan. Jadi nanti di harga pokok penjualannya ini kita ganti dulu. Penjualannya bisa kita edit jadi penjualan motor listrik. Karena kan tadi belum diedit ya. Makanya pastiin kalau misalnya nginput data, itu tuh diinput dulu rekeningnya, diubah dulu semuanya. Jadi nanti biar nggak bingung di sininya. Oke. Penjualan motor listrik kita oke. Terus harga pokok penjualannya nih Kak yang atas. Kita ganti juga, kita edit juga jadi harga pokok penjualan motor listrik. Terus di retur penjualannya juga sama. Pokoknya nanti kalau kalian udah nginput rekening-rekeningnya udah kalian ubah, ini nanti bisa langsung diklik-klik aja, nggak usah diedit-edit. Persediaannya itu persediaan barang dagang, dikonsinyasi, terus pengiriman beli, pengiriman jual, itu udah sama semua. Terus langsung kita rekam. Terus pilih iya. Kalau ada warning, pilih iya. Nah, lakukan hal yang sama ke produk 2. Produk 2 kita edit lagi. Terus kelompok barangnya kita ubah. Namanya jadi skuter listrik.
sepeda listrik, maaf Kak. Sepeda listrik dulu. Terus kita ubah lagi harga pokok penjualan. Pokoknya yang kalian catat itu yang diubah itu akun harga pokok penjualan. Harga pokok kita ganti. Harga pokok penjualan sepeda listrik. Boleh direkam. Terus harga pokok penjualan skuter listrik. Nah, di sini pastiin ya harga pokok yang diganti itu cuma harga pokok. Dicatat nih. Kode akun untuk kelompok barang itu yang diedit hanya harga pokok, penjualan, retur penjualan, sama persediaan. Persediaannya pastiin semuanya akunnya adalah persediaan barang dagang. Jelas sampai sini? Bisa dilanjut nggak? Nih. Bisa, Kak. Bisa, oke. Sebentar. Kita lanjut dulu ya. Kita klik rekam, Kak. Oke, kita di sini kalau ada konfirmasi kita pilih iya. Nah, untuk yang produk 3 ada yang mau bantu nggak? Gimana caranya tadi? Satu orang. Atau aku tunjuk deh. Kalau nggak ada yang mau. Marisa Husni ada? Ada, Kak. Gimana langkah-langkahnya? Boleh. Masih di mute, Marisa, maaf. Pertama, klik produk 3. Lalu edit. Ubah nama produk. Skuter listrik, Kak. Lalu harga pokoknya. Gua mana emang? Hah? Kemudian di ke penjualan. Oke, Kak. Klik oke. Lalu retur penjualan. Klik oke juga.
kemudian persediaan, klik OK, Kak. Oh, salah ya. Oh ya, persediaan barang dagang, lalu klik OK. Kemudian kemudian lalu rekam, Kak. Klik ya. Oke, makasih ya Marisa. Terima kasih, Kak. Bisa ditulis namanya. Nah, kalau udah semua di sini kita klik batal dulu. Nah, di sini kita masukin nih kelompok barangnya. Kita mau masukin yang pertama itu ada motor listrik. Kita masukin kelompok barangnya motor listrik. Terus habis itu di kode barangnya kita masukin MT001. Masukin MT001 strip 001. Terus habis itu kita masukin deskripsinya. Nah, itu di situ udah otomatis ya kelompok barangnya motor listrik seperti yang kita pilih tadi. Nah, deskripsinya itu kita masukin deskripsi. Terus kita masukin stok minimal. Stok minimalnya itu kita masukin yang 3. Terus minimal pemesanannya kita masukin yang 1. Pokoknya kita masukinnya itu yang angka 31, yang minimum sama minimal penjualan. Yang 10-nya kita abaikan dulu. Terus di sini kita masukin harga jual satuannya. Itu sebesar 7 juta yang di bawah. Jangan sampai kebalik ya. Jangan masukin yang atas, kita masukin yang bawah sesuai keterangannya. Kalau yang atas kan HPP tuh. Kalau yang bawah itu harga jualnya. Nah, terus abis itu kita pajaknya jangan lupa kita isi. Pajaknya kita isi PPN dua-duanya. Terus habis itu kita klik aja langsung. Enggak, kita ke kode akun dulu. Ke kode akun dan HPP. Terus habis itu kita pastiin tuh benar semua, harga pokok penjualannya kita ganti lagi. Terus habis itu penjualan satunya kita ganti. Persediaannya kita ganti persediaan barang dagang. Penjualan yang paling bawahnya di retur penjualan kita ganti penjualan motor listrik. Nah, ya tuh. Terus sifatnya sama harga pokoknya nggak usah diisi, nggak usah diubah maksudnya. Kalau udah sama semua, kita langsung klik baru aja untuk masukin data yang lainnya. Nah, kita masukin juga nih yang untuk yang motor listrik, udah pada paham semua masukinnya gimana? Bisa dilanjut? Selanjutnya nih. Bisa, Kak. Bisa. Oke. Yang nyatet gimana? Aman nggak? Yang nyatet Catatannya aman nggak? boleh ditungguin dulu kalau misalnya emang mau nyatet. Nanti keluar loh di ujian. Di sini aku mau ngasih ini aja, kayak pemberitahuan aja. Mau masuk ke kelompok barang, Kak Yuyun? Ke kotak kelompok barang, terus habis itu kita edit. Di motor listrik coba kita edit. Nah, kalau misalnya kalian udah masukin rekening, tadi semuanya rekeningnya sudah diubah, di sini nanti langsung otomatis terisi nih. Tapi kalian pastiin lagi, harga pokok, penjualan, retur penjualan, sama persediaannya itu sama kayak kelompok barangnya. Kalau motor listrik berarti harga pokoknya harga pokok, penjualan motor listrik, penjualannya penjualan motor listrik, dan lain sebagainya. Persediaannya, untuk persediaannya
Jangan lupa diisinya persediaan barang dagang. Jangan diubah-ubah. Kalau udah, baru boleh direkam. Terus habis itu lanjut ke step-step berikutnya. Jadi batal aja, Kak. Yang nyatet ada yang ketinggalan nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Ke yang sepeda listrik. Untuk yang MT1 sampai MT4 nanti di-input ya. Di-input masing-masing. Kita masuk ke SP001. Nah, kelompok barangnya kan di sini masih motor listrik. Kita ganti dulu ke sepeda listrik. Oke. Terus deskripsinya kita isi Winfly. Winfly. Stok minimalnya kita ganti jadi 3. Kita isi 3. Minimal pemesanannya kita isi 1. Untuk harga jual satuannya kita isi 4.235.000. Jangan lupa pajaknya juga kita isi. Habis itu kode akunnya kita pastiin dulu. Udah masuk ya sepeda listrik, penjualan sepeda listrik, dan returnya juga penjualan sepeda listrik. Persediaannya juga persediaan barang dagang. Jangan lupa dicek ya untuk kode akunnya. Terus habis itu kita baru lagi, Kak. Kita klik baru. Untuk yang skuter listrik, 1 orang ada yang mau bantu aku nggak? Talia boleh? Oke, jadi kelompok barangnya diubah dulu jadi skuter listrik. Terus kode barangnya itu eksotik. Maaf Kak, skuter listrik. Lalu deskripsinya Sialup. Lalu ke unit stok minimalnya itu ada 3. Minimal pemesanannya itu ada 1. Lalu harga jual satuannya itu 2 juta. Lalu pajaknya jangan lupa diisi dua-duanya. Lalu ke kode akun dan HPP untuk ngecek apakah udah sesuai atau belum. Itu sudah sesuai semua, langsung diklik baru. Oke, makasih Talia. Keren nih, udah pada ngerti nih berarti ya cara nginput produk listnya. Oke, karena materinya sudah selesai semua untuk minggu ini, karena waktunya masih ada nih, aku mau nanya-nanya boleh nggak? Boleh nggak Kanisa? Boleh, Kak. Boleh ya? Yang gampang aja, Kak. Boleh deh, gampang nih. Di sini, di kebijakan akuntansi, itu kan ada dasar accrual basis. Itu kan termasuk ke metode pencatatan. Nah, metode pencatatan itu kan ada 2, selain accrual basis sama basis apa lagi nih? Satu lagi, ada yang bisa bantu jelasin nggak? 1 orang, atau mau aku tunjuk? Ayo, nilai max. Boleh, Shanifa. Boleh, Shanifa. Oh iya. Teman-teman on cam dulu ya. Oh iya, maaf Kak, tadi aku lupa on Kak. Kan tadi kan kakaknya pertanyaannya itu kan metode
pencatatan selain accrual basis ya, Kak? Ya. Berarti jawabannya itu metode pencatatan cash basis atau berbasis cash. Ya. Itu metode itu mencatat transaksi pada saat uang diterima atau dibayarkan. Terus pendapatannya diakui saat diterima, biaya diakui saat dibayarkan. Terus lebih sederhana dan mudah dipahami, terus tidak memberikan gambaran yang akurat tentang keuangan perusahaan. Oke, benar ya. Mau dicatat nggak? Itu temennya. Perbedaan accrual basis sama cash basis. Mau dicatat tidak? Halo, ada orang tidak di sini? Boleh, Kak. Boleh. Boleh ulangi, Shandiva. Accrual basis apa? Cash basis apa? Kalau accrual basis itu mencatat transaksi saat terjadi, terlepas dari kapanpun uang diterima atau dibayarkan. Pelan, Kak. Oh ya, kalau accrual basis itu mencatat transaksi saat terjadi, terlepas dari kapan uang diterima atau dibayarkan. Terus kalau yang cash basis itu mencatat transaksi saat uang diterima atau dibayarkan. Oke, makasih Shandiva. Oke, Kak. Teman-teman sebelumnya on cam dulu ya yang belum on cam. Raihan. Siapa lagi nih? Argia. Oke, lanjut, Kak. Yang nggak on cam nanti nggak di absen ya. Absennya di alpha ini. Saya udah on cam, Kak. Oh ya. Belum muncul, di aku juga nggak muncul. Oke, yang terakhir nih. Masih di kebijakan, kita lihat di nomor 6. Di situ kan ada metode yang digunakan adalah metode harga pokok FIFO. Nah, di sini tuh ada selain FIFO tuh kalau nggak salah ada 2 lagi ya. Ada yang bisa sebutin nggak? 2 lagi siapa? Aku tunjuk deh. Helen udah, Helen. Yang lain. Amar deh, boleh Amar. Kak, maaf, Kak. Kenapa? Stefani. Kenapa? Ini Kak teman saya, Stefani. Stefani. Boleh deh, Stefani sebutin satu lagi, Amar boleh sebutin satu lagi. Yang pertama kan selain Vivo ya, Kak? Ya. Ada yang pertama ada LIFO. Metode LIFO atau last in first out. Metode last in first out itu metode apa? Apa? Kencengin. Apa? Metode LIFO tuh metode apa? Jelasin. Metode LIFO itu mengasumsikan bahwa perusahaan mengelola barang dengan menggunakan urutan pembelian terakhir, yaitu barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama digunakan atau dijual terlebih dahulu. Oke, mau dicatat nggak tuh? Boleh Kak Yuyun, kenapa? Nggak, maaf kepencet. Kocak. Nggak apa-apa, oke. Kocak. Amar, ayo sebutin satu lagi Amar. Makasih, Stefani. Vivo, Kak. Selain Vivo, kan Vivo udah tuh. Hayo apa? Bentar, Kak. Yang tadi Livo mau dicatat nggak teman-temannya? Yo teman-temannya, halo. Bentar lagi nih selesai.
Vevo. Vevo Kak. Bukan. Vevo beda lagi. Untuk perusahaan dagang. Ayo, ada yang bisa bantuin Amar teman-temannya? Askan, boleh Askan? Iya Kak, metode average ini Kak, weight average cost, itu bukan? Ya, average ya. Nah itu cara ngitungnya harga rata-rata per unit sama dengan total biaya persediaan dibagi total unit persediaan. Terus nanti setelah barang dijual itu nilai HPP itu dihitung berdasarkan harga rata-rata terbaru. Betul. Oke, bener ya. Jadi ada dua lagi, itu selain Vivo itu ada average sama LIFO. Nah, yang paling umum digunakan itu yang first in first out atau yang Vivo, sama yang average. LIFO itu udah nggak digunain lagi sekarang, bisa dicari sendiri alasannya kenapa. Nah, aku di sini mau nambahin satu lagi metode harga pokok. Satu lagi itu ada FEVO, bisa dicatat FEVO. Nah, kalau FEVO ini kepanjangan dari first expired, first out. First expired, first out. Nah, itu tuh biasanya digunakan untuk obat-obatan, persediaan obat-obatan. Jadi yang pertama kali expired itu yang pertama kali keluar. Sama kayak Vivo. Tapi bedanya ini buat obat-obatan. Oke, clear semuanya? Clear nggak? Selesai nggak nih? Apa mau lanjut lagi? Clear Kak. Clear, oke. Kak tadi Amar jawab Vevo kok Kak. Jadi ditambahin Max nggak Kak? Boleh deh. Benar tadi, tapi kan bukan di perusahaan dagang ya. Tadi kan aku nanya perusahaan dagang. Nah, tapi boleh deh isi aja Amar. Nilai Max-nya boleh Amar diisi di kolom chat ya. Makasih Amar. Oke, udah ya. Udah clear sampai sini materinya. Untuk minggu ini praktikumnya sampai sini. Mohon maaf kalau ada beberapa penjelasan yang kurang jelas atau terlewat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh PC aku aja. Boleh PC aku aja nanti atau PC kakaknya. Materi aku sampai sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke KP-nya. Makasih semuanya. Makasih Kak. Makasih Kak. Thank you Kak. Oke, makasih Kak Dinda. Oke, sebelum aku akhiri, maaf kepada Ibu Sri, mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah, tidak ada. Oke, baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu. Ya sudah teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sri, Kak Dinda, Kak Yuyun, dan teman-teman semuanya. Pertemuan kita kali ini cukup sampai sini. Seperti biasa nanti akan ada PR buat teman-teman atau laporan akhir yang harus teman-teman kerjakan. Nanti selengkapnya aku jelasin di grup aja ya. Terima kasih teman-teman semua yang udah berpartisipasi. Aku akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak.
Sama-sama.